Di balik kemewahan rumah pilar raksasa itu, 27 mata kamera CCTV tak pernah berkedip, merekam setiap gerak-gerik Ayu seolah ia adalah tawanan dalam sangkar emas. Namun, Adrian sang tuan rumah salah besar jika mengira ia hanya membeli jasa seorang gadis desa polos yang bisa dipermainkan. Saat pecahan vas kristal berserakan di lantai dan Bularas menatapnya dengan kebencian, Ayu tidak gemetar ketakutan, melainkan tersenyum dingin dengan kalkulasi yang matang. Ini bukan dongeng klise tentang pengabdian tulus seorang perawat, melainkan sebuah pertaruhan harga diri yang brutal di mana kemiskinan menjadi mata uang dan manipulasi psikologis adalah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan. Apa yang sebenarnya direncanakan Ayu di balik topeng kepatuhannya, dan siapa sesungguhnya yang memegang kendali dalam permainan mematikan ini? Senja di desa itu tidak romantis seperti lukisan, melainkan berbau keringat dan keputusasaan. Ayu menurunkan jemuran dengan gerakan efisien, matanya bukan menatap langit, melainkan menghitung sisa beras di dapur dalam kepalanya. Bagi dunia luar, Ayu adalah gadis desa berusia 22 tahun yang berbakti. Namun, di balik tatapan matanya yang menunduk, tersimpan rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Ia adalah mantan mahasiswi keperawatan terbaik yang terpaksa drop out karena realitas ekonomi yang brutal. Sebuah fakta yang ia sembunyikan karena orang kaya lebih menyukai narasi, gadis desa lugu yang punya bakat alami, daripada profesional gagal. Kemiskinan telah mengajarkannya satu hal, kerendahan hati adalah mata uang yang laku dijual. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap merayap masuk ke halaman tanah yang berdebu, sebuah anomali visual yang menyakitkan mata. Pria berjas turun, Dani, asisten pribadi yang memancarkan aura arogansi terselubung. Ayu tidak bingung, ia sudah mencium bau uang sejak mesin mobil itu terdengar. "Anda Ayu?" tanya Dani. Suaranya datar, tipe suara orang yang terbiasa memberi perintah. Ayu mengangguk, memasang wajah sedikit takut, ekspresi yang ia latih di depan cermin retak kamarnya. "Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Dani tidak membuang waktu untuk basa-basi sosial. Ia menyodorkan kartu nama dan sebuah amplop coklat yang tebalnya menjanjikan penyelesaian masalah utang ayahnya. "Saya mewakili keluarga Atmaja. Kami butuh perawat untuk seorang wanita tua. Gaji 3 kali lipat UMR, tunjangan penuh. Syaratnya hanya satu, Anda harus tinggal di sana dan tahan banting." Ayu melirik amplop itu. Ia tahu ini bukan tawaran pekerjaan, ini adalah pembelian kepemilikan. "Kenapa saya? Saya tidak punya sertifikat resmi," pancing Ayu, menguji seberapa putus asanya mereka. "Kami tidak butuh kertas," jawab Dani dingin, matanya meneliti penampilan Ayu yang sederhana. "Kami butuh seseorang yang tidak akan banyak bertanya dan tidak punya tempat lain untuk lari. Mobil jemputan datang besok jam 6 pagi. Malam itu, Ayu tidak menangis memeluk adiknya, Sari, seperti yang mungkin dilakukan protagonis novel picisan. Ia duduk di tepi ranjang, menghitung lembaran uang muka di dalam amplop. Cukup untuk melunasi rentenir, cukup untuk biaya sekolah Sari selama 1 tahun. Ia menatap wajah lelah ayahnya yang tertidur. Rasa sayangnya nyata, namun dibalut logika transaksional yang dingin. Ia akan menjual kebebasannya agar keluarganya bisa makan nasi, bukan sekadar bubur garam. "Ini bukan pengorbanan," bisiknya pada kegelapan. "Ini investasi." Keesokan paginya, perjalanan menuju kota terasa seperti perpindahan dimensi. Ayu duduk diam di jok kulit yang dingin, mengamati pemandangan sawah yang berganti menjadi beton angkuh. Ketika gerbang besi raksasa dengan ornamen emas terbuka di hadapannya, Ayu tidak merasa kagum. Ia melihat dinding tinggi itu sebagai apa adanya, sebuah sangkar. Rumah itu megah, bergaya kolonial dengan pilar-pilar raksasa, namun sunyi seperti kuburan. Tidak ada kehidupan, hanya kemewahan yang menindas. Saat Ayu turun, ia merasakan tatapan tajam dari balik salah satu jendela lantai 2. Sebuah mata kamera CCTV berkedip merah di sudut pilar, menyambutnya. Permainan telah dimulai, dan Ayu tahu ia harus memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Pintu utama terbuka secara otomatis, atau setidaknya begitu kelihatannya, sampai Ayu melihat sosok pria berdiri di ambang pintu. Adrian. Ia jauh lebih muda dari dugaan Ayu, mungkin awal 30-an, namun wajahnya memiliki kekerasan seperti patung marmer.
Ketampanannya adalah jenis yang mengintimidasi, bukan yang menghangatkan. Kamu terlambat 3 menit, ucap Adrian dingin, tanpa melihat jam tangannya. Maaf, Den, Ayu menunduk, menggunakan panggilan feodal untuk memuaskan ego majikannya. Adrian berbalik, memberi isyarat agar Ayu mengikuti. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang terlalu licin. Di rumah ini ada 27 kamera CCTV, ujar Adrian tiba-tiba, suaranya memantul di lorong kosong. Saya melihat segalanya. Jangan berpikir untuk mencuri, atau bermalas-malasan. Tugasmu hanya satu, buat ibu saya tetap hidup, walau dia mungkin ingin sebaliknya. Ayu menangkap nada kepahitan dalam suara itu. Adrian tidak mencintai ibunya, ia merasa terbebani. Mereka sampai di sebuah kamar yang luasnya melebihi seluruh rumah Ayu. Aroma obat-obatan dan pewangi ruangan lavender yang menyengat langsung menyeruak. Di tengah ruangan, duduklah Bularas di kursi roda. Siapa lagi ini, Adrian? Suara wanita tua itu tajam, seperti pecahan kaca. Bocah kampung mana lagi yang kau pungut? Ini Ayu, Bu. Perawat baru, jawab Adrian datar, seolah menyerahkan paket belanjaan. Ia kemudian menatap Ayu. Lakukan tugasmu. Lalu ia pergi, meninggalkan Ayu sendirian di kandang singa. Bularas memindai Ayu dari ujung rambut ke ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sudah terlatih puluhan tahun. Kau bau matahari, desisnya. Jangan sentuh barang-barangku dengan tangan kotormu itu. Ayu tidak tersinggung. Dalam hati, ia menganalisis, narsistik, depresi pasca trauma, proyeksi kemarahan. Namun secara fisik, ia hanya tersenyum tipis, jenis senyum submisif yang ia tahu akan membingungkan wanita itu. Saya akan cuci tangan dulu, Bu. Dokter bilang ibu harus minum obat jam 10. Saya tidak butuh obat. Saya butuh mati. Bularas melempar vas bunga kristal di meja sebelahnya. Perang. Pecahan kaca berserakan di dekat kaki Ayu. Ayu tidak menjerit. Ia tidak mundur. Ia berdiri diam, menatap pecahan kaca itu, lalu menatap Bularas. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya ketenangan yang ganjil. Perlahan, Ayu berjongkok memunguti pecahan kaca itu satu persatu dengan tangan telanjang. Hati-hati, Bu. Nanti kaki ibu terluka, ucap Ayu lembut. Di ruang kerjanya yang gelap, Adrian duduk di depan dinding monitor. Ia melihat kejadian itu dari 3 sudut kamera berbeda. Ia memperbesar gambar wajah Ayu saat memungut kaca. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Gadis itu tenang seperti air kolam yang dalam. Adrian merasakan dorongan aneh di dadanya, bukan simpati, melainkan rasa penasaran yang obsesif. Ia menyalakan rokok, asap mengepul memenuhi ruangan ber-AC itu, matanya terpaku pada layar, seolah sedang menonton spesies langka yang baru ditemukan di laboratorium pribadinya. 3 minggu berlalu, dan perang dingin di kamar Bularas belum juga mencair. Wanita tua itu menggunakan setiap kesempatan untuk menyiksa mental Ayu. Makanan dilempar, air panas sengaja ditumpahkan, dan caci maki tentang orang miskin tidak tahu diri, menjadi sarapan Ayu setiap pagi. Namun, Ayu memiliki senjata rahasia. Ia tahu bahwa di balik kemarahan itu, ada rasa sakit fisik yang luar biasa akibat atrofi otot yang tidak tertangani. Siang itu, Bularas mengerang pelan saat mencoba meraih gelas. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Spasme otot. Ayu tahu rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Jangan lihat aku, bentak Bularas saat menyadari Ayu memperhatikannya. Keluar. Ayu tidak keluar. Ia mendekat, mengabaikan bentakan itu. Sakit di punggung bawah menjalar ke paha, kan Bu? Tanyanya spesifik. Bularas terdiam, terkejut dengan ketepatan diagnosis itu. Tahu apa kamu, gadis bodoh? Nenek saya dukun pijat, Ayu berbohong dengan lancar. Itu adalah kebohongan yang aman. Orang kaya meremehkan medis modern dari orang miskin, tapi mereka punya fetis aneh terhadap kearifan lokal, tradisional. Izinkan saya coba, Bu. Kalau sakit, ibu boleh tampar saya. Bularas ragu, tapi rasa sakitnya mengalahkan gengsinya. Ia mengangguk kaku. Ayu mulai bekerja. Sentuhannya bukan pijatan asal-asalan.
Ia menggunakan teknik myostial release yang ia pelajari di semester 4, menekan titik-titik simpul otot dengan presisi bedah namun membungkusnya dengan gerakan lembut seolah-olah sedang memijat biasa. Ia tahu anatomi, ia tahu di mana saraf terjepit. Di sini, Ayu menekan pelan. Bu Laras mendesah panjang, sebuah suara kelegaan yang tak bisa ditahan. Ya, di situ. Keheningan di kamar itu berubah kualitasnya. Dari tegang menjadi meditatif. Selama 30 menit, Ayu menguasai tubuh wanita yang biasanya menguasai orang lain itu. Di balik layar monitor, Adrian kembali menonton. Ia melihat ibunya, yang biasanya kaku seperti mayat hidup, kini rileks di bawah tangan Ayu. Ada sensualitas yang aneh dan membingungkan dalam adegan itu, bukan seksual, melainkan dominasi perawatan. Adrian merasa posisinya sebagai penguasa rumah, terancam oleh gadis desa yang ia gaji murah ini. Cukup, gumam Bu Laras, meski matanya terpejam nyaman. Tanganmu, lumayan juga untuk ukuran orang kasar. Terima kasih, Bu, jawab Ayu, menyeka keringat di dahinya. Ia tidak tersenyum kemenangan. Ia tahu ia baru saja memenangkan satu pertempuran, tapi perang sesungguhnya adalah melawan ego wanita ini. Sore itu, untuk pertama kalinya, piring makan Bu Laras kembali ke dapur dalam keadaan kosong. Ayu mencuci piring itu di wastafel dapur yang mewah, menatap bayangannya sendiri di jendela. Ia melihat seseorang yang asing. Sampai kapan ia bisa berpura-pura bodoh demi bertahan hidup di sini? Pertanyaan itu menggantung, berat dan menakutkan, saat Adrian tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur, menatap punggung Ayu dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Langit malam itu seakan runtuh. Hujan badai menghantam kaca jendela besar rumah itu dengan keganasan yang mengerikan. Kilat menyambar, diikuti guntur yang menggetarkan lantai. Di kamarnya, Bu Laras berteriak histeris. Lampu mati sejenak sebelum genset otomatis menyala, menciptakan detik-detik kegelapan total yang memicu teror. Ayu berlari masuk tanpa mengetuk. Ia menemukan Bu Laras meringkuk di lantai, terjatuh dari kursi rodanya, menutup telinga rapat-rapat sambil meracau. Remnya blong? Darah? Adrian jangan lihat. Adrian berdiri di ambang pintu, membeku. Ia tidak bisa bergerak. Trauma ibunya adalah cermin ketidakmampuannya sendiri. Ia pengecut yang bersembunyi di balik uang. Tapi Ayu berbeda. Ia tidak memeluk Bu Laras dengan kata-kata manis. Ia duduk di lantai, di samping wanita itu, dan memegang bahunya dengan cengkeraman kuat, hampir menyakitkan. Bu, lihat saya, bentak Ayu, suaranya mengalahkan guruh. Bu Laras menatapnya, matanya liar. Suamiku, dia mati karena aku? Ya, dia mati, balas Ayu tegas, sebuah langkah kontroversial yang berisiko membuatnya dipecat. Dan ibu masih hidup. Itu faktanya. Menangis di lantai tidak akan menghidupkan dia lagi. Kata-kata itu brutal. Adrian tersentak di pintu. Namun efeknya pada Bu Laras mengejutkan. Histerianya berhenti, digantikan oleh kemarahan yang fokus. Kau, lancang sekali. Saya lancang karena saya peduli, Ayu melembutkan suaranya, tapi tetap memegang kendali mata. Sakit itu nyata, Bu. Rasa bersalah itu nyata. Tapi menjadikan diri ibu bangkai hidup tidak akan menebus dosa. Kalau ibu merasa bersalah, berdirilah. Hiduplah dengan benar sebagai hukuman ibu. Psikologi terbalik. Ayu bertaruh pada ego wanita itu. Bu Laras adalah petarung, ia tidak butuh dikasihani, ia butuh ditantang. Perlahan, napas Bu Laras melambat. Ia menatap Ayu, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai lawan yang setara. Bantu aku naik, perintah Bu Laras, suaranya parau tapi tegas. Malam itu menjadi titik balik. Bukan karena keajaiban cinta, tapi karena konfrontasi kebenaran yang brutal. Ayu membantu Bu Laras kembali ke kursi roda, dan untuk pertama kalinya, Bu Laras tidak melepaskan tangan Ayu setelah ia duduk. Kau mengingatkanku pada diriku saat muda, bisik Bu Laras. Keras kepala dan tidak tahu sopan santun. Saya anggap itu pujian, jawab Ayu. Di balik pintu, Adrian mundur perlahan. Ia merasa malu sekaligus takjub.
Gadis desa yang ia beli untuk mengganti popok ibunya ternyata memiliki tulang punggung baja yang tidak dimilikinya. Obsesi voyeuristiknya berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, kekaguman yang bercampur dengan hasrat memiliki. Ia menginginkan kekuatan itu menjadi miliknya. Ia menginginkan Ayu. 3 bulan kemudian, rumah itu tidak lagi terasa seperti kuburan, melainkan pusat rehabilitasi yang sukses. Bu Laras sudah bisa berjalan dengan tongkat, langkahnya tertatih namun penuh tekad. Ia bahkan mulai memerintah tukang kebun lagi, tanda vitalitasnya telah kembali. Ayu telah berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh 5 dokter spesialis dan 10 perawat sebelumnya. Sore itu, Adrian memanggil Ayu ke taman belakang. Pria itu berdiri di dekat air mancur, tampak gugup, sebuah emosi yang asing di wajahnya yang biasanya stoik. "Ayu," Adrian memulai, tanpa basa-basi. "Ibu menyukaimu." Dia tidak pernah menyukai siapapun. "Ibu Laras orang baik, Pak," jawab Ayu diplomatis, meski dalam hati ia tahu, baik, bukanlah kata yang tepat. "Saya butuh seseorang yang bisa mengatur rumah ini. Mengatur ibu." Dan Adrian berdeham, menatap Ayu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara nafsu dan kebutuhan akan stabilitas. "Dan saya rasa saya tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja. Menikahlah dengan saya." Itu bukan lamaran romantis. Tidak ada berlutut, tidak ada puisi. Itu adalah tawaran merger perusahaan. Adrian menawarkan posisi, nyonya rumah, sebagai ganti manajemen emosional seumur hidup untuk ibunya dan dirinya sendiri. Ayu terdiam. Ia memikirkan Sari yang sebentar lagi masuk kuliah. Ia memikirkan ayahnya yang semakin tua. Ia memikirkan ijazah keperawatannya yang tidak pernah ia dapatkan. Jika ia menerima ini, ia tidak akan pernah menjadi perawat profesional. Ia akan menjadi istri orang kaya, sebuah profesi dengan sangkar emasnya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa cinta adalah kemewahan orang yang perutnya kenyang. Ayu menatap mata Adrian. Ia tidak melihat cinta yang membara, tapi ia melihat keamanan. "Apa Bapak yakin?" "Saya hanya gadis desa lulusan SMA," tanyanya, memberikan kesempatan terakhir bagi Adrian untuk mundur. "Saya tidak peduli masa lalumu. Saya peduli masa depan rumah ini," jawab Adrian tegas. Ayu tersenyum. Senyum yang kali ini tulus karena ia tahu ia telah memenangkan permainan ini secara mutlak. "Baik, Pak. Saya bersedia." Pernikahan itu berlangsung mewah namun privat. Ayu mengenakan kebaya putih rancangan desainer, berdiri di samping Adrian yang gagah. Ayah dan adik Ayu hadir, menangis haru melihat keberuntungan Ayu. Mereka tidak tahu negosiasi bisu yang terjadi di balik layar. Saat Adrian menyematkan cincin berlian di jarinya, Ayu menatap pantulan dirinya di mata Adrian. Ia bukan lagi gadis desa miskin. Ia adalah pemilik baru kerajaan ini. Cerita tentang gadis desa yang tulus merawat majikan mungkin terdengar manis di telinga orang banyak. Tapi kenyataannya, ketulusan seringkali hanyalah strategi bertahan hidup yang paling efektif. Rumah itu kini hangat, penuh tawa, dan bahagia. Dan jika kebahagiaan itu dibangun di atas fondasi transaksi dan kompromi, siapa yang peduli? Di dunia ini, akhir yang bahagia adalah milik mereka yang tahu cara bernegosiasi dengan nasib. Akhirnya, Ayu berdiri tegak di puncak hierarki rumah mewah itu, bukan sebagai upik abu yang diselamatkan pangeran karena belas kasihan, melainkan sebagai pemenang negosiasi yang cerdas dan penuh perhitungan. Pernikahannya dengan Adrian membuktikan bahwa di dunia yang keras ini, ketulusan terkadang hanyalah strategi bertahan hidup yang paling efektif, dan kebahagiaan seringkali dibangun di atas fondasi transaksi yang realistis, bukan sekadar cinta buta. Meskipun kisah ini adalah fiksi yang dirancang serealistis mungkin untuk menggambarkan dinamika kelas sosial yang tak nyaman, semoga kita bisa mengambil pelajaran tentang ketangguhan mental dalam menghadapi nasib. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir.